Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali dalam acara ibadah pada pagi ini. Sebelum kita mulai acara kebaktian pada pagi ini, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdekatan di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Buat pagi hari ini, buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kau jagai kami, lindungi kami sepanjang malam, ke pertengahan, ke pagi hari Tuhan. Dan kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi ini dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu Tuhan menjamah kami, memberkati ibadah pagi ini di hal pertengahan hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan. Kami makanya di nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setianya. Kita akan datang pada Tuhan dengan hati kita berikan terbaik buat Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian. Saat ini ku datang lagi. Ada butuh junjungan hidupku.
hati kita mau angkat sebuah pujian. Engkau ada di setiap usaha bahwa kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan, disertai Tuhan. Tapi kadang kita tidak mengerti, tapi percaya bahwa saudara, dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Haleluya. Jesus.
Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita belajar akan firman Tuhan pada minggu ini. Dan kita mau belajar satu firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang kasih Tuhan, situasi hari ini, setiap kita butuh satu kepastian, supaya kita memiliki satu kehidupan yang boleh merasakan kedamaian. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin di antara saudara sudah mengalami ketegangan-ketegangan karena mungkin saudara dirumahkan, mungkin saudara punya uang sudah mulai menipis dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan besar yang bernama Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat ini berarti bahwa Daud mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah gembala. Dan dia meletakkan dirinya sebagai domba. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan, takkan kekurangan aku, berarti Daud ini telah merasakan. Bukan sekedar dia mengatakan atau mengaku bahwa Yesus itu adalah gembala, tetapi dia juga telah merasakan dampak dari pengakuannya, bukan sekedar pengakuan, tapi dia menghidupi dalam pengakuannya bahwa Yesus itu, Tuhan itu adalah gembala. Dan dampak daripada itu dia berkata, takkan kekurangan aku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, tapi seringkali dalam hidup kita adalah di mana sudah berkata, Yesus adalah gembalaku, tetapi kekurangan aku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sangat berbeda dalam hidup ini. Ada apa? Bagaimana dalam hidup kita bisa berkata bahwa Yesus adalah gembalaku, dan saudaraku yang kasih Tuhan, saudara juga bisa berkata, takkan kekurangan aku. Yang pertama saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan dalam ayat yang kedua di pasal yang ke-23, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kata ia membaringkan itu sesuatu yang dilakukan Tuhan, dan domba itu harus mengikutinya. Artinya bahwa gembala ini melakukan sesuatu dan dombanya mengikuti apa yang dikatakan oleh gembalanya. Dikatakan ia membaringkan aku. Jadi dia ada dalam posisi menaklukkan diri, merendahkan diri, dan dia mau dibaringkan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dan ini yang kadang tidak terjadi dalam hidup kita, di mana kita ini mengaku Yesus adalah gembala, tapi saudara tidak mengikuti apa yang menjadi perintah atau kemauan daripada gembala itu. Saudara kurang yang dikatakan merendahkan diri, maunya ikut jalannya sendiri. Contoh aja mungkin hari ini anak-anak yang sekolah, dia ini dalam kondisi dia saat ini, dia itu harusnya di rumah dan belajar, tetapi tidak melakukan hal itu. Bahkan game-gamean dan lain sebagainya. Suruh istirahat di rumah, tidak melakukan hal itu. Dan kita perlu yang disebutkan, kita merendahkan diri. Supaya kita bisa berkata, takkan kekurangan aku.
Itu yang pertama, saudara Tuhan. Setiap kita belajar merendahkan diri supaya kita bisa berkata, takkan kekurangan aku. Kalau hari ini saudara belum bisa mengatakan itu, takkan kekurangan aku, mungkin dalam kehidupan saudara, saudara ini tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu istirahat, tenang, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam pasal 23 ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menyegarkan, itu rasa haus yang terjadi akan Tuhan. Apakah dalam hidup kita ini kita juga memiliki rasa haus? Sehingga kita bisa berkata seperti rusa yang haus merindukan aliran sungaimu. Atau bahkan kita haus dengan hal-hal yang lain, yang duniawi. Tetapi Daud berkata, ia menyegarkan jiwaku. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang lain kecuali hanya Tuhan yang sanggup menyegarkan akan jiwa Daud. Daud punya istana, punya istri, punya anak, kekayaan dan lain sebagainya. Bagi Daud itu tidak menyegarkan. Hanya Tuhanlah yang menyegarkan. Hanya Tuhanlah yang dia mengalami satu bagian yang dimana dia merasa yang ini menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dituntun, saudaraku, tidak jalan sendiri. Dituntun oleh Tuhan supaya kita ada di dalam jalan Tuhan. Dan orang seperti ini akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan aku harap saudaraku yang kasih Tuhan, setiap saudara yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah, bukan sekedar berkata Tuhan adalah gembalaku, tapi sudah bisa berkata, benar, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan ada bersamaku. Karena aku telah merendahkan diri, dan aku berkata bahwa Yesuslah yang menyegarkan jiwaku. Ada satu ayat dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata membimbing itu satu kehidupan yang taat. Kita mau dibimbing, kita mau diatur, kita mau diarahkan. Itu bicara tentang ketaatan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita bisa belajar minimal ada 3 hal supaya kita bisa berkata, takkan kekurangan aku. Yang pertama, yaitu kita merendahkan diri. Yang kedua, kita mau taat. Yang ketiga, kita haus akan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini yang mau dibimbing, yang mau dipegang tangannya oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, dia akan berkata satu kali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara tidak sendirian. Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan bersama dengan saudara. Dan saya harap saudaraku yang kasih Tuhan, hidup saudara tidak takut. Apapun yang sedang terjadi pada hari-hari ini, saudara akan tetap berkata, takkan kekurangan aku. Karena aku tidak sendirian, Tuhan beserta dengan aku. Hidup ini adalah kesempatan. Sebelum saudara berakhir dalam hidup ini, buatlah hidup ini saudara orang yang rendah hati, orang yang taat, dan yang haus akan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai hidupmu, dan saudara tidak akan takut bahaya apapun yang sedang terjadi, karena Tuhan beserta dengan hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kasih kemurahan-Mu yang besar. Berkati jemaat-Mu di mana mereka berada pada hari ini, dan berkati juga mereka yang hadir. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau menyertai hidup kami, dan Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih, kiranya kasih kemurahan Tuhan menyertai hidup-Mu. Serahkan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit bersama-sama, kita akan berdoa dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk kebesaran-Mu, untuk penyertaan-Mu yang membuat kami tidak kekurangan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus, dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati.